Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala man awasala fa sallallahu ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril muhbitin alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat, para alim ulama, para asatidzah, para sepuh, khusus untuk pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas dan semua Bapak Ibu yang hadir. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Maka sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga kita bersalawat kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ngaji kita pada pagi hari ini yaitu tentang al-mukhbitin. Al-mukhbitin mungkin juga sering mendengar ada namanya Habibullah. Sekarang ini kita al-mukhbitin. Wa basyiril mukhbitin, dan berikan kabar gembira terhadap al-mukhbitin, yaitu kita baca surat Al-Hajj ayat yang ke-34 dan 35. Jadi lafaz al-mukhbitin ada di dalam surah Al-Hajj surat yang ke-22 ayat yang ke-34.
Dan juga ini 35 cirinya al-mukhbitin. Agar mudah-mudahan kita memahami siapa itu al-mukhbitin. Mudah-mudahan kita termasuk juga kelompok golongan orang-orang yang disebut oleh Allah orang-orang al-mukhbitin. Jadi Allah firmankan di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ya, ujung ayat yang ke-34, yaitu berbunyi wa basyiril mukhbitin. Di sini ada al-mukhbitin, berikan kabar gembira terhadap al-mukhbitin. Siapa sih sebetulnya al-mukhbitin? Jadi mukhbitin asal kata dari khobta. Khobta itu artinya apa? Tanah yang datar, tanah yang tenang, tanah yang sudah siap untuk ditanam, yang subur. Itu asal katanya khobta itu. Maka al-mukhbitin ini diartikan adalah tenang. Diartikan juga al-mukhbitin kalau kita lihat di Quran itu orang-orang yang tunduk, tawadhu, taat. Maka siapapun yang mereka sebenarnya kok dia tunduk, tawadhu, patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tenang di dalam kehidupannya. Dalam makna al-mukhbitin. Jadi orang yang senantiasa tunduk, tawadhu, taat, tenang. Itulah hasil daripada orang-orang yang senantiasa tunduk atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah firmankan di sini, dan berikan kabar gembira terhadap orang-orang yang tunduk tadi, yaitu al-mukhbitin. Lalu siapa sebetulnya al-mukhbitin di sini? Allah Subhanahu wa taala kasih ciri-cirinya. Karena ini termasuk adalah ciri-cirinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya, maka berikan kabar gembira terhadap orang-orang yang tunduk, patuh, taat, orang yang tenang di dalam hidupnya tadi, yaitu al-mukhbitin. Siapa al-mukhbitin itu? Al-mukhbitin tiada lain adalah, Allah lanjutkan firman-Nya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini yang pertama, yaitu orang apabila nama Allah Subhanahu wa taala disebut atau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, yaitu bergetarlah hati mereka. Kenapa hatinya mereka bergetar ketika disebut namanya Allah? Karena ada rasa ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat ibu bapak, ada seorang pemuda dan ada gadis. Apabila ada rasa cinta, ketika disebut pemuda itu atau gadis itu pasti apa? Rasa madeg, biasa gitu. Ada getaran, ya Allah, jangankan disebut namanya, baru disebut si dia datang, ngomong dia saja sudah terasa. Makanya ibu bapak, maaf, ada zikir itu yang menyebut nama Allah, hanya menyebut, yaitu kata gantinya. Ada lafaz Allah,
Lafaz Allah itu kan luar biasa itu Pak. Allah. Ketika alifnya dihilangkan, hamzahnya dihilangkan, alifnya dihilangkan, apa bunyinya jadi apa? Lillah. Jadi apa? Miliknya Allah. Ketika lillah, lamnya dihilangkan lagi yang awal, masih bunyi juga. Bunyinya apa? Lahu. Baginya, nyanya siapa itu? Nyanya Allah, dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lamnya yang pertama dihilang masih bunyi lam. Lamnya lagi dihilang masih bunyi juga. Tinggal apa itu? Hu. Ya. Hu itu bukan gak ada makna. Hu dia dari dia. Banyak ketika menyebutkan ada Allahu tinggal hu itu maksudnya dia, jadi dia Allah maksudnya itu dia. Jadi maksudnya tadi saya sebutkan tadi, oh ini si dia sedang datang, artinya bergetar sama dengan disebut hu Allah. Dan ini luar biasa ketika alifnya dihilang jadi lillah, lillah lamnya dihilang jadi lahu, lahu lamnya dihilang jadi hu kalau dihilang jadi apa? Habis maksudnya apa? Ghaib. Allah itu ghaib atau ghaib? Nah itu ternyata ketika haknya dihilang pun jadi apa? Ghaib itu maknanya apa? Ada, namun apa? Mata kita ini tidak mampu untuk melihatnya. Allah kan ghaib. Maka ada zikir Allah biasa torekoh sahabat dia itu berbanyak zikir dengan lafaz Allah. Jadi kata hu itu bukan nggak ada maknanya, itu maknanya dalam juga. Maka ketika nama Allah Subhanahu wa ta'ala disebut, maka bergetarlah hati mereka bergetar. Maka kata Rasulullah SAW, termasuk amalan yang paling berat, yang paling agung, asyadul a'mali salah satu amalan yang paling berat atau seberat-berat amalan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, disebutkan yang pertama adalah zikrullahi ala kulli hal. Ini yang luar biasa. Ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Ini orang yang luar biasa. Ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Zikrullahi ala kulli hal. Maka kita juga sering berzikir tadi habis sholat, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam setiap keadaan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhasil, belum berhasil, sukses atau belum sukses, ya, tetap kita itu senantiasa yaitu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal yang paling berat kata Rasulullah itu zikrullah, ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Kayak itu Bapak seperti ini, kita lebih banyak ingat Allah atau ingat dunia gitu. Kalau di masjid biasanya insya Allah Pak, lebih banyak ingat kepada Allah. Ya alhamdulillah, kita sholat jamaah, kita taklid, ya ingat Allah. Tapi setelah itu sampai rumah beda lagi. Maka alhamdulillah kita punya seperti ini, rutinitas seperti ini untuk mendorong kita apa? Memperbanyak untuk kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kadang-kadang itu ya Allah, kita sholat aja yang tidak ingat dunia. Makanya kita apa? Senantiasa berlatih untuk terus-menerus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu cirinya orang yang muhbidin itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat zikir, ya.
Zikir. Maka di dalam Al-Quran kata yang disebut oleh Allah yaitu dengan disebutkan sebanyak-banyaknya itu hanya kata zikir. Gak ada kan sebutan sholatlah sebanyak-banyaknya, gak ada. Hajilah sebanyak-banyaknya, gak ada. Umrohlah sebanyak-banyaknya, gak ada. Berkurbanlah sebanyak-banyaknya, gak ada. Yang ada apa? Zikirlah sebanyak-banyaknya. Kalau kita baca dalam surat Al-Ahzab ayat 41, 42 ini, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, dzikran katsira, wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, ini dipanggil oleh Allah kan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, ingatlah kepada Allah, ya, ingatlah kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir, dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Zikir kepada Allah. Makanya zikir ini kita kasih makna. Jangan zikir itu hanya mempunyai makna di lisan saja. Kita kalau menyebut zikir, subhanallah, alhamdulillah. Zikir itu ada namanya zikir bil lisan, ada zikir bil qalbi, ada zikir bil arkan dengan amal perbuatan. Zikir. Maka kita sholat juga disebut di dalam Al-Quran zikir juga. Sholat kita yang baru saja kita kerjakan sholat subuh itu juga disebut namanya zikir juga. Surat Thaha ayat yang ke-14 Allah firmankan, aqimis sholata lidzikri, ya begitu. Dirikanlah sholat untuk zikri, yaitu untuk mengingat aku. Makanya orang yang sholat itu juga disebut zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka isinya di dalam mulai dari pertama ya, mulai daripada takbir yang kita sampai salam, kita disuruh ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Allah mau disuruh kita ingat kepada Allah, menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir. Maka di dalam Al-Quran yang disebutkan sebanyak-banyaknya adalah kalimat zikir. Zikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ketika ada panggilan Allah, kita langsung bergetar hati kita. Berarti apa? Kita orang yang zikir kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Ketika ada hayya 'alas shalah, langsung kita jawab, la haula wala quwwata illa billah. La haula. Ada panggilan dari Allah, langsung kita jawab. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ucapkan zikir juga, la haula wa la quwwata illa billah. Maka ibu bapak juga sama, ketika kita mungkin ya Allah kadang-kadang kita itu malas. Kita kadang-kadang malas untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah kita membaca hauqalah tadi, la haula wa la quwwata illa billah. Karena ibu bapak maaf, kita itu tanpa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di masjid itu beratnya luar biasa. Tapi karena kita ini diberikan kekuatan oleh Allah, didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alhamdulillah yang berat menjadi ringan mudah. Yang kadang-kadang subhanallah jalan saja sudah nggak bisa kencang, tapi sampai juga di masjid. Ini kalau bukan kekuatan dari Allah, mustahil seperti itu. Maka la haula wala quwwata, kalimat haula itu agar apa? Kita diberikan kemudahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Maka orang yang disebut al-muhbitin, ciri pertamanya itu
yaitu senantiasa senang untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia dalam setiap keadaan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullah, zikrullah dalam segala keadaan, itu ciri yang pertama. Maka Allah firmankan, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Lalu yang kedua Allah teruskan lafaznya, was-sabirina 'ala ma asabahum. Was-sabirina, sabar, 'ala ma asabahum, terhadap apa-apa yang menimpa mereka. Sabar apa-apa yang menimpa mereka. Kalau disebutkan ma'asobat, apa-apa yang menimpa mereka, bisa itu adalah kesenangan ataupun mungkin kesusahan. Kita kalau sering menyebutkan musibah, seringnya apa itu? Yang susah saja, yang sedih saja, yang gak enak-enak saja. Tidak. Baik itu mungkin yang menyenangkan ataupun yang memberatkan kita, yang membuat kita susah. Harus sabar. Maka ibu bapak kita harus paham apa itu artinya sabar. Sabar itu maknanya menahan diri dari gejolak hawa nafsu. Itu sabar. Menahan diri daripada gejolak jiwa. Nah, gejolak jiwa, nafsu atau gejolak jiwa itu artinya sabar. Sabar kita tahan. Jadi sabar bukan berarti oh sabar, saya sudah 3 kali sabar loh. Sabar itu tidak ada batasnya, itu sabar. Makanya sabar itu kan kalimat yang pendek, mudah untuk diucapkan. Tapi apa? Pengamalannya kan panjang gitu. Disuruh apa Pak? Sabar. Coba kita begitu. Sabar. Kalimatnya pendek tapi sabar nggak ada batasnya tadi. Bukan terus sudah 10 kali. Saya udah habis kesabaran saya, nggak ada. Karena sabar itu apa? Terus menerus. Sabar itu terus menerus. Istilahnya apa ya? Nggak ada berhentinya, nggak ada pensiunnya. Kalau ibu bapak bekerja ada pensiunnya itu. Kalau sabar nggak ada sabar. Makanya menjadi ciri orang-orang yang disebut oleh Allah SWT tunduk atau dari al-mu'bidin tadi, sabar terhadap apa-apa yang menimpa mereka. Diberikan oleh Allah kebaikan, kenikmatan, sabar. Diberikan kesusahan juga sabar. Tinggal ibu bapak senang diberi yang nikmat apa yang susah. Diberikan kenikmatan oleh Allah SWT, sabar. Sabar maksudnya apa? Menahan diri daripada gejolaknya jiwa tadi. Kita diberikan sehat oleh Allah, oh pasti senang kita sehat. Tapi ketika ada panggilan Allah tersebut, salatu khairun minan naum. Ketika ada panggilan tersebut, kira-kira kita tidurnya lanjut atau bangun? Kalau orang sabar tadi itu menahan diri daripada gejolak jiwa tadi, gejolak hawa nafsu. Karena maaf ibu bapak, yang namanya nafsu itu maunya pasti yang enak-enak, itu nafsu. Makan kalau ibu bapak ikuti nafsu coba ya, bahaya luar biasa. Apalagi kalau sudah usia ibu bapak sudah 60 ke atas, 70 ke atas. Ya Allah, makan kita bukan pakai nafsu sekarang. Pakai apa nih? Pakai otak sekarang ya, bukan pakai nafsu lagi. Ya. Kalau ini ini tidak toyib, maka di dalam Al-Quran itu orang makan kan sudah disebut juga oleh Allah. Surat Al-Baqarah 168 itu sebutannya bukan pakai aman dulu, pakai ya ayyuhan nas.
Berarti manusia itu kok pengen sehat harus ngikutin. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kan begitu ayatnya. Wahai sekalian manusia, kulu makanlah, minumlah, satu halal, yang kedua thayyib. Harus yang thayyib, yang memberikan manfaat buat kita ini, yang bergizi buat kita. Nah, makanya kita makan itu sekarang, kita yang kita makan sekarang dengan ketika kita masih muda dulu, oh beda itu, beda. Maka di situ butuh kesabaran gitu. Itu masalah makannya butuh kesabaran. Apalagi yang lainnya tadi. Maka ketika kita sehat, diberikan kita sehat, ternyata ketika kita sehat pun kita juga menghadapinya dengan kesabaran. Maka kalau kita ingin mau bagi sabar itu ada 3. Yang pertama, as-sabru 'alal tha'ah. Kan begitu. Sabar ketika kita menghadapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sabru 'alal maksiyah. Ya. Sabar ketika kita dihadapkan dengan apa? Maksiat, segala sesuatu yang harus kita jauhi. Dan yang ketiga, as-sabru 'alal musibah. Sabar ketika kita menghadapi musibah. Maka saya sebutkan tadi, sabar itu mudah untuk diucapkan dan lafaznya pendek, tapi pengapalannya panjang tadi sampai akhir ayat kita. Sabar, as-sabru 'alal ta'ah. Sabar ketika kita dihadapkan dengan ketaatan kepada Allah. Ada perintahnya Allah, sabar, menahan diri daripada gejolak jiwa. Inginnya ya Allah, tidur di waktu subuh enak tidur, tapi apa? Dia tahan gejolaknya jiwa. Kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya sabar. Ibu bapak bisa bangun malam, mustahil kalau gak sabar. Tahan diri, pengen tidur tahan, menahan diri. Tapi insya Allah yang seperti ini kalau ibu bapak sudah terbiasa, mudah itu ringan. Ibu bapak biasa ya, ke masjid sholat jamaah seperti ini, malah apa itu? Rindu kalau kita gak ke masjid, rindu. Coba ibu bapak yang biasa seperti yang ke masjid, 1 minggu sepekan gak usah ke masjid, rasanya bagaimana? Ya Allah, karena sudah terbiasa di masjid. Orang yang beriman ya seperti itu. Apabila dia itu di tempat-tempat kelompok seperti taman, dia akan rindu kepadanya. Makanya kita yang sudah terbiasa seperti ini, biasa ke masjid, biasa jamaah, jangankan sepekan, sehari aja nggak ke masjid sama sekali, rasanya beda sama sekali. Makanya sabar, as-sabru 'alal ta'ah. Sabar ketika kita dihadapkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, menahan diri daripada gejolak jiwa. Sholat harus sabar, puasa, apalagi puasa. Harus puasa harus sabar, kan begitu. Oh ini banyak makanan, ada minuman, tapi kita ya Allah lapar, haus. Sabar, tahan diri daripada gejolak yang ada di jiwa kita, tahan nafsu kita. Maka as-sabru 'alal ta'ah. Sabar ketika kita dihadapkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabru 'alal maksiyah. Sabar juga ketika kita dihadapkan dengan tadi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ada larangan dari Allah. Apa itu larangan dari Allah? Oh ada yang namanya, yang paling gampang contoh soal nutup aurat. Ini kan berita apa? Dilarang kita untuk membuka aurat.
Allah, pakai kerudung, pakai jilbab, terus kita mengatakan suhu panas dan lain sebagainya, harus sabar. Auratnya ibu-ibu, aurat bapak-bapak, jangan mengatakan terus bapak apa itu, jangan terus bapak-bapak gak ada auratnya, sama juga ada auratnya juga. Kadang-kadang ada orang, maaf itu bapak apa, kadang-kadang ya pagi-pagi nyapu tapi pakai celana di atasnya lutut, itu aurat, itu maaf ya. Bapak-bapak itu auratnya batasnya sampai lutut, usahakan apa? Di bawahnya lutut. Walaupun sudah bapak tetap aja aurat ya aurat. Jangan kadang-kadang kalau sudah bapak terus apa ya? Nah, kita nyapu bersih-bersih tamat, tapi itu celananya di atasnya lutut, jangan itu aurat, itu atasnya lutut itu aurat. Maka usahakan apa? Di bawahnya. Nah, di bawahnya lutut. Jadi bapak juga ada auratnya, sama juga kalau kita ngomong aurat jangan terus untuk yang perempuan saja, bapak juga ada auratnya. Maka itu ya, sabar ketika kita dihadapkan dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sabru 'anil maksiat, jauhkan diri dari segala sesuatu bentuk kemaksiatan. Dan yang ketiga tadi, as-sabru 'anil musibah, sabar ketika kita dihadapkan dengan musibah yang menimpa diri kita tadi, apapun dia itu. Jadi ma'asobahu tadi, apa saja yang menimpa diri mereka, dan harus sabar. Bisa jadi mungkin datangnya dari mana itu? Dari keluarga sendiri. Entah musibah mungkin kematian, atau musibah ini apa saya sebutkan termasuk kenikmatan tadi juga. Memang kadang-kadang kita itu dipuji oleh Allah melalui keluarga kita sendiri. Maka di dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah, ada yang pasangan kita, anak-anak kita kadang-kadang apa itu bisa jadi musuh. Jadi ibu bapak kalau kita ngomong musuh, bukan mesti seorang lain. Di dalam Al-Quran sering disebutkan musuhnya apa? Pasangannya sendiri. Kadang-kadang anaknya sendiri. Kita baca di dalam sholat tadi, nggak saya teruskan. Itu kan ada perumpamaan di dalam hidup kita. Nabi Nuh istrinya nggak taat, Nabi Lot istrinya tidak taat. Karena itu begitu terus saja. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru ra'ata Nuhin wa ra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadika shalihain fakhadatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila lahum an-naru ma'ad dakhirin. Ada perubahan begitu. Seorang nabi punya pasangan, istrinya ternyata kafir. Nabi Nuh, Nabi Lot. Ingat, walaupun suaminya Nabi taat, tidak bisa menghindarkan sedikit pun daripada siksaan api neraka. Seperti itu ternyata. Ya. Kebalikannya, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata fir'aun. Ada juga suaminya yang kafir, istrinya yang taat, yaitu Siti Asyah, istrinya Fir'aun. Dia diberikan surga oleh Allah, dijadikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang apa? Musuh datangnya bukan dari yang lain, dari kita. Ya, maaf kalau kita lihat Nabi Muhammad, musuhnya dari mana? Ibunya sendiri, pamannya sendiri. Maka kita harus diingatkan juga dengan surat At-Taghabun ayat yang ke-14 itu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ayat tersebut. Hai orang-orang yang beriman, sungguh inna ya ayyuhalladzina
inna min azwajikum, sungguh dari pasangan, wa auladikum, anakmu, aduwwalakum, bisa menjadi musuh bagi ya Allah, satu rumah dengan kita, tidur sama dengan kita, ternyata ada yang menjadi musuh dari kita. Maka kita tetap bagaimana ayatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kita punya pasangan, kita punya anak, ternyata pasangan kita memusuhi kita, Allah kasih nasihat kita, maafkanlah dia. Wah, maafkanlah dia. Kita disuruh memaafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu, berikan kelapangan. Wa taghfiru, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kok disebutkan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru? Artinya maafkanlah dia, maafkanlah dia, maafkanlah dia. Karena apabila kita mampu memaafkan, maka tentunya Allah akan urus keluarga kita. Allah akan perbaiki keluarga kita. Fa innallaha ghafurur rahim. Itulah ayat surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Maka diingatkan kita oleh Allah, ingat keluargamu, anak-anakmu, termasuk itu juga ujian buat kita juga. Ya, jangan sampai kita lupa, itu juga ujian juga buat kita. Maka jangan sampai justru menjauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadapilah dengan sabar, ya, sabar. Diuji kenikmatan, sabar. Diuji kesusahan, sabar. Kita ambil lagi ayat di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 itu, ujian nikmat, hati-hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta, nah kita diuji oleh Allah, banyak harta, terus apa lagi, banyak anak. Jangan membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Ternyata ibu bapak, sombong itu melalui apapun Allah gak senang. Sombong yang paling gampang itu apa? Ibu, anak, kalau punya anak itu diceritain kemana-mana. Itu ayatnya seperti itu. Kita yang sering kan, oh anakku tuh begini, udah mau menceritain anaknya. Yang repot saja, dan repot lagi apa? Dia menceritakan kepada yang di rumahnya dia nggak punya anak. Bapak, kayak apa sendiri? Maka dari itu ternyata Pak, ibu bapak kalau kita ngomong sombong, sama ingat tadi, atau namanya takjub kan, bangga kan. Merasa punya anak itu sukses dan luar biasa, kemana-mana dia ceritakan itu. Terus ada kebanggaan, takjub terhadap diri sendiri, ternyata kok itu pun nggak boleh. Dan orang yang sering itu tadi membangga-banggakan anak, membangga-banggakan harta. Makanya kita berusaha, ya walaupun kita punya anak kayak, jangan berlebih-lebihan kita untuk menceritakan kepada orang lain. Jangan terus menjadi kebanggaan, sombong, takjub terhadap diri kita sendiri. Yang akhirnya tadi melupakan Allah. Ingat tadi, kesombongan itu adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi, hei orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat kau lupa kepada Allah. Berarti kan kalau kita berlaku takjub, sombong, bangga terhadap karunia Allah, sama juga dengan kita lupa itu oleh kata Allah Subhanahu wa taala. Kok
seperti itu yang dilakukan, faulaika humul khasirun, rugi kita masuk. Senang terhadap anak, senang terhadap anak, apalagi kita lupanya lagi apa? Lupa perintahnya Allah Subhanahu wa taala, jangan tambah lagi celaka. Nauzubillahi min dzalik. Maka ayat ini sebagai ciri orang yang muhtadin, yaitu was-sabirina ala ma asabahu. Lalu diteruskan wal muqimis shalah. Orang yang muhtadin adalah orang yang senantiasa mendirikan ibadah sholat. Mendirikan, sama dengan kayak sabar tadi. Sabar itu ibadah yang tidak ada habisnya. Sama juga dengan sholat. Sholat itu juga sama juga, tidak ada berhentinya. Kapan kita sholat berhenti? Ya dijawab oleh Allah. Surat Al-Hijr ayat yang terakhir, ayat yang ke-99. Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan. Kita menyembah Allah termasuk di dalam sholat yang kita kerjakan. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datangnya keyakinan. Keyakinan itu apa? Kematian. Jangan sampai kita salah paham ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak lihat ayatnya, nggak lihat tafsirnya, terjemahnya pun enggak, terus kita menafsir sendiri. Sembahlah kepada Allah sampai yakin, sholatlah kepada Allah sampai kalian yakin. Kalau sudah yakin terus nggak sholat, nah ini maaf, belinger ini maaf. Bukan seperti itu maksudnya. Biasanya rajin sholat nggak sholat, saya sudah yakin kok, maka berhenti. Bukan seperti itu. Yakin di situ maknanya adalah matian ajal datang. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya ajal, sampai datangnya kematian. Bukan maksudnya yakin sholat kalau sudah yakin berhenti sholatnya, bukan seperti itu. Bahaya. Wal muqimis shalah, cirinya al-mubitin adalah orang yang senantiasa yaitu menegakkan ibadah sholat. Apalagi yang cirinya al-mubitin berikutnya di ujung ayatnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mimma, dari sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menginfakkan. Jadi yang kita infakkan sebetulnya apa? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya siapa orang-orang al-mubitin? Orang yang tunduk, patuh, tawadhu sehingga tenang di dalam hidupnya tadi, tiada lain orang yang senantiasa banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sabar dan senantiasa menjaga ibadah salatnya, dan mereka rutin senang untuk menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ibu bapak kita termasuk golongan al-mubitin yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan satu ayat dan dua ayat ini, mudah-mudahan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa menjadikan bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya mohon maaf, kita baca alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Oiranus Soke atau panggil saya Cing Aryo. Terima kasih sudah mau mengunjungi channel saya. Melihat dan menonton video, semoga berguna dan bermanfaat. Silakan disebarluaskan konten channel ini tanpa merubah isi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya serta komennya. Hormat saya Tabasam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabasam, pengetahuan mendamaikan perbedaan. Jangan saling mencela, mari saling menjaga. Beda disenyumin aja.